Hai Infobankers, kembali lagi dalam program Business Talk. Hari ini spesial sekali sudah kita lihat bersama di samping saya ada Direktur Compliance, Corporate Affairs and Legal CIMB Niaga, Ibu Francisca Ooi. Francisca, apa kabar? Sehat? Baik, luar biasa. Luar Terima biasa. kasih, Mbak Rizka. Mungkin boleh disapa dulu teman-teman di YouTube nih yang nanti nonton. Kita panggilnya Infobankers. Oke, selamat siang Infobankers. Senang sekali bahwa saya bisa bersama-sama dengan Infobankers. Ya, Bu Francisca, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Ibu sehari-hari, tapi masih bisa nih mau ngobrol-ngobrol sama kita soal gimana kira-kira Bu Francisca sendiri kan menghandle sustainability yang ada di CIMB Niaga, begitu ya Bu. Nah, mungkin kita mau bahas dulu nih untuk awal, seperti yang kita tahu nih Bu Francisca, belakangan isu permasalahan lingkungan nih cukup gempar di mana-mana, khususnya di Jakarta nih Bu, karena warganya juga padat, terus kemarin juga sempat banyak yang viral lah di media sosial terkait lingkungan ini. Nah, tentunya ini kan selain tanggung jawab dari pemerintah, tentunya kita dari pihak swasta juga turut andil untuk merespon hal ini. Kalau dari Bu Francisca sendiri, dari CIMB Niaga, bagaimana Bu melihat kondisi belakangan lingkungan kita saat ini? Sebenarnya masalah lingkungan ini bukan masalah yang baru ya. Mungkin kalau misalnya dikatakan viral terakhir dan lain-lain itu mungkin ini. Tapi sebenarnya masalah lingkungan ini sudah menjadi suatu masalah yang sudah menjadi cukup lama. Dan OJK sendiri ya, karena kita kan bekerja di bank ya, sehingga tentunya kita banyak diregulasikan oleh OJK. OJK sendiri sebenarnya mengeluarkan peraturannya sejak tahun 2017 ya. Jadi suatu hal yang sudah lama dan bahkan sebelum 2017 masalah lingkungan itu sudah ada. Nah, kalau CIMB Niaga sendiri bahkan sebelum tahun 2017 kami sudah mulai memperhatikan mengenai masalah lingkungan. Ya, memang pada waktu itu kita lebih mengatakannya CSR, tetapi CSR kami itu banyak juga mengenai masalah lingkungan. Kemudian di tahun 2017 dengan dikeluarkannya aturan POJK aturan dari OJK itu, maka tentunya kami berusaha untuk mengikuti aturan OJK. Cuman kami melihatnya begini, mengenai lingkungan itu sebenarnya bukan hanya karena kita mengikuti peraturan, ya. Karena masalah lingkungan itu adalah masalah kita bersama. Ya, kalau kita tidak memulai melakukan suatu tindakan, itu nanti anak cucu kita itu nggak bisa hidup lagi di bumi ini. Ya, jadi merupakan tanggung jawab dari kita semua, tentunya bersama-sama dengan dukungan dari pemerintah untuk kita melakukan suatu action menyelamatkan bumi ini sehingga cucu-cucu anak kami bisa hidup di bumi ini dengan baik. Jadi memang sebetulnya jauh dari sebelum 2017 CIMB Niaga sudah melakukan beberapa program CSR terkait pelestarian lingkungan begitu ya Bu. Ya. Nah, kira-kira bisa di-share nggak nih ke teman-teman kira-kira apa saja yang sudah dilakukan CIMB terkait dengan pelestarian lingkungan? Oke, kalau yang kita khusus mengenai masalah lingkungan sebelum misalnya 2017 atau sebelum aturan lingkungan itu sendiri, memang kami mengkhususkan salah satu CSR kami, kita ada 4 sih ya pilar. Salah satu pilar CIMB Niaga CSR adalah mengenai lingkungan, di mana kami memang sejak tahun 2012 kami menumbuhkan tanaman pohon bambu, ya, yang kemudian kami tanam di berbagai daerah dari Lombok dan ke Flores, yang namanya ke Bali, dan yang terakhir ini adalah ke Magelang. Sehingga pohon bambu yang sudah kami tanam sampai akhir tahun lalu itu adalah sekitar 49.400 tanaman pohon bambu, yang kemudian tahun ini akan kita tambah menjadi 22.000 pohon bambu, nantinya akhir tahun 2023 akan menjadi 71.000 pohon bambu. Nah, ini adalah merupakan salah satu bukti kita bagaimana kita care mengenai lingkungan. Masalah lingkungan itu juga bukan hanya masalah pohon, agriculture dan lain-lain, tetapi adalah juga mengenai masalah community masyarakat.
Nah, jadi dalam hal ini kayak misalnya kita menanam pohon bambu, kita juga memperhatikan pendidikan, bagaimana kita bisa melakukan pelatihan terhadap petani-petani pohon bambu dan juga istri dan keluarganya, bagaimana kita bisa menggunakan pohon bambu ini dengan sebaik-baiknya. Jadi pohon bambu itu banyak sekali kan gunanya, bisa untuk selain menahan erosi dan lain-lain, tapi juga bisa untuk tanaman, bisa untuk furniture, bisa untuk alat musik dan lain-lain. Nah, inilah pelatihan-pelatihan yang kita berikan di sekitar yang namanya petani bambu itu sendiri. Untuk di tahun depan kan sebentar lagi 2023 berakhir nih Bu. Apakah programnya masih sama atau mungkin ada modifikasi program? Kita di tahun mengenai CSR ini ada satu yang sebenarnya kita baru perkenalkan, yaitu tahun lalu, dan kemudian tahun ini kita sudah perkenalkan dan kami komit untuk kita akan lakukan lagi di tahun depan. Selain yang tadi pohon bambu, kita kan tadi ada punya pilar mengenai iklim dan lingkungan, kita punya mengenai edukasi, beasiswa dan lain-lain. Kemudian kita juga mengenai kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu mengenai misalnya kita pada waktu pandemi memberikan vaksinasi gratis dan lain-lain. Nah, yang terakhir mengenai iklim dan lingkungan, yaitu mengenai pohon bambu. Tentu kita akan terus melanjutkan mengenai penanaman pohon bambu. Cuma ada satu program yang memang kita baru perkenalkan dari tahun lalu dalam rangka yang namanya ini adalah pemberdayaan masyarakat, di mana kami memberikan perhatian yaitu kepada community yang ada di Indonesia Timur. Ya, di mana di sini kita memberikan perhatian khususnya adalah kepada wanita dan kemudian juga kepada disabilitas. Tahun lalu kita sudah launching ini dan ada 460 applicant, ya. Tahun ini 489, jadi memang meningkat. Ya, di mana kami akan memilih dari 460 atau tahun ini 489 applicant ini. Tahun ini kita pilih ada sekitar 223 UMKM. Ini kita memberikan pendidikan. Bagaimana sih caranya mereka itu bisa meningkatkan penjualannya, gimana mereka itu bisa memanage keuangannya, bagaimana mereka itu bisa berbisnis dengan lebih baik. Nah, nanti dari situ ada 50 UMKM yang nanti dari 2023 kita akan pilih yang akan mendapatkan pinjaman dari CIMB Niaga gratis. Nah, ini sebenarnya saya sekali lagi mengatakan masalah ESG itu tidak hanya mengenai masalah lingkungan, tetapi adalah di Indonesia ini yang masih sangat penting itu adalah masalah sosial juga. Ya, hal-hal ini juga jangan sampai terlewatkan. Nah, tadi menarik banget ya Bu. Jadi memang in the end nanti mereka ini mendapatkan untuk kesempatan untuk memperbesar peluang bisnisnya begitu ya. Nah, kita mau bahas juga nih Bu, CIMB Niaga ini kan sudah menjalankan, CIMB Niaga sendiri sudah tercatat sebagai pembeli pertama unit karbon dalam peluncuran bursa karbon kemarin. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu ke teman-teman kemarin tuh historinya gimana sih? Ya. Kok bisa jadi yang pertama? Ya, bisa yang pertama itu aduh cepat. Tapi gini ya, CIMB Niaga itu sekali lagi juga punya program yang namanya bagaimana kita mendukung Indonesia sesuai dengan dukungan dari dokumen mereka NDC, di mana Indonesia itu juga sudah mempunyai komitmen untuk yang namanya net zero di tahun 2060. Dalam rangka mendukung itu dan juga memang tadi saya mengatakan adalah bahwa kami merasa itu adalah tanggung jawab dari kita semua untuk memastikan bumi ini menjadi tetap bumi yang dapat bisa kita hidupi, adalah kita menurunkan emisi. Nah, program kita itu memang bagaimana caranya secara operasional CIMB Niaga itu juga berusaha untuk menurunkan emisi. Nah, menurunkan emisi macam-macam tadi. Misalnya kita menghemat penggunaan listrik, kita menghemat penggunaan ruang kantor. Yang tadi misalnya ruang kantor besar-besar kan nggak perlu. Ya, kita bisa menghemat dengan menggunakan ruang kantor yang memang kita perlukan. Ya, jadi penghematan ini dalam rangka CIMB Niaga mengurangi emisi karbon yang digunakan oleh kita. Nah, kita punya target. Setiap tahun kita harus mengurangi emisi karbon dari operasional kita, itu ada targetnya. Yaitu misalnya tahun lalu kita ditargetkan mengurangi 13%. Tahun ini kita ditargetkan mengurangi 22%. Tahun depan 35%. Nah, kalau kita tidak mencapai target, itu kita harus yang membeli yang carbon offset.
Ya, jadi misalnya kita punya menggunakan emisi karbon misalnya 100. Kita kalau nggak bisa mengurangi lagi dengan macam-macam, kita harus beli yang namanya carbon offset ini yang diperdagangkan kemarin di IDX supaya kita bisa mengurangi ya emisi karbon kami ini. Nah, itu adalah kenapa kami kemarin ikut di dalam trading karbon ini, karena memang kita dalam rangka memenuhi KPI kita, target kita untuk bisa mengurangi emisi kita dengan membeli carbon offset itu sendiri. Kalau di perdagangan pertama kemarin Bu, berapa sih yang dibeli oleh Kami CMB membeli Niaga? 70.000 unit dengan nilai sekitar Rp487.443.600. Waduh, Nah, persis. detail angkanya loh. Ibu inget loh. Ini gini, orang ada yang nanya sama saya, oh tapi kan itu pembeliannya nggak gitu besar gitu ya. Sebenarnya si CMB Niaga bisa membeli lebih besar. Kami itu membeli itu dengan budget yang tadi saya mengatakan. Kita kalau tidak memenuhi target, itu kita put aside budget. Jadi kita put aside budget terhadap gap yang kita tidak mencapai. Nah, budget inilah yang kita gunakan untuk membeli offside. Jadi kita tidak sembarangan beli, oh nilai berapa nilai, enggak. Itu berdasarkan ukuran emisi karbon yang kita gunakan dibandingkan dengan target yang kita tidak capai. Gapnya itu kemudian kita uangkan, kita hitung. Nah, uang yang ini adalah kita pakai budgetnya untuk misalnya membeli offside karbon. Jadi kita nggak sembarangan aja gitu. Jadi memang sudah ada hitung-hitungannya lah ya Bu. Kadang kalau dibilang kan bisa lebih banyak nih yang Ya, dibeli, karena kita ada hitungannya, hubungannya dengan emisi itu tadi sendiri. Jadi memang sudah porsinya masing-masing Iya. lah ya. Nah, setelah terlibat dalam pembelian bursa karbon Indonesia kemarin Bu, apa yang selanjutnya ingin CMB Niaga lakukan kembali? Tadi juga Bu Francisca sudah menyinggung dalam mendukung emisi nol karbon di 2060. Ya. Kami itu terus akan melanjutkan pengurangan emisi karbon kami, di mana kami melakukan penghematan energi. Di samping itu kita juga tentunya tetap memberikan produk-produk kepada nasabah-nasabah kami yang ramah lingkungan, mendukung nasabah-nasabah kami untuk yang mempunyai program ramah lingkungan dengan memberikan bunga khusus. Ya, dan juga kemudian kita mengeluarkan produk-produk sustainability atau green dalam rangka mendukung. Di samping itu tentunya kita juga terus melakukan perhitungan-perhitungan karbon emisi dari operasional kita, yaitu tadi misalnya bensin yang kita gunakan. Kemudian kalau kita perjalanan dinas ya dengan pesawat terbang, sebenarnya seberapa sih emisi yang kita quote unquote jadi kita gunakan. Kemudian juga transaksi-transaksi kami. Kalau orang datang ke kantor kami bertransaksi menggunakan gasoline, ya menggunakan kertas, kalau kita berubah menjadi digital, sebenarnya seberapa sih kita mendukung pengurangan emisi ini. Nah, ini yang kemudian kita akan terus kita gencar dan akan kita lakukan di dalam rangka CMB Niaga mengurangi emisi karbon. Dan satu lagi yang terakhir adalah kami juga mulai melakukan pengukuran terhadap nasabah-nasabah yang kita kasih pinjaman. Sebenarnya nasabah-nasabah ini menghasilkan emisi seperti apa? Kita mulai mengukur itu, ya nasabah-nasabah kami seberapa penggunaan emisi karbon, dan selanjutnya kita akan mengajak nasabah kami untuk bersama-sama mengurangi emisi karbon mereka juga. Jadi pengurangan emisi karbonnya adalah operational internal kita, kemudian juga kepada nasabah kita akan coba untuk bersama. Jadi memang sedetail itu ya Bu, saya memperhatikan sampai dengan nasabahnya itu kira-kira seberapa besar penggunaan emisinya. Nah, mungkin terakhir Bu Francisca, tadi Bu Francisca sempat menyinggung kalau kita naik pesawat kira-kira berapa banyak sih emisi ya secara quote and quote gitu ya. Nah, sekarang juga kan sebenarnya udah banyak Bu kendaraan listrik gitu kan. Tapi juga memang banyak masyarakat yang belum aware terhadap penggunaan kendaraan listrik ini, dampaknya gitu. Mungkin secara langsung masih ya lihat-lihat dulu deh mau beli atau enggak gitu ya. Tapi kan sebetulnya memang itu berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan kita ya Bu. Nah, kalau dari CMB Niaga sendiri, apakah mendukung proyek-proyek pembiayaan kendaraan listrik dan sudah sejauh mana Bu pembiayaan sudah dilakukan untuk kendaraan listrik sendiri?
Ini suatu hal yang sebenarnya cukup membuat saya happy ya. Jadi gini, kita membiayai kendaraan listrik itu melalui anak perusahaan kami, yaitu melalui Sinaf karena memang Sinaf itu usahanya adalah pembiayaan kendaraan ya salah satunya. Nah, jadi kita memang menggunakan mereka sebagai alat untuk memberikan pinjaman kendaraan listrik. Nah, ini kenapa saya bilang happy karena gini. Seperti tadi Mbak mengatakan bahwa ya mungkin orang nggak tahu gunanya dan lain-lain. Tapi kenyataannya ya ternyata masyarakat itu makin banyak yang sekarang mulai aware terhadap masalah lingkungan, masalah emisi, masalah polusi. Jadi contoh ya, akhir tahun, kan saya melihat juga dari tonton kita mulai menjual kendaraan listrik ini, bukan menjual, mendukung pembiayaan kendaraan listrik ini mulai sekitar 2 tahun yang lalu. Diawali dengan masih kecil ternyata keberhasilannya. Tahun ini ya, misalnya Desember 2023, penjualan melalui Sinaf itu baru sekitar 83 miliar. Ya. Tetapi September itu udah meningkat menjadi 3 kali lebih. Yaitu pembiayaan sekarang di September ini udah sekitar 234 miliar lebih. Ya. Jadi meningkat 3. Nah itu kenapa? Karena berarti masyarakat kita itu sebenarnya sudah mulai aware terhadap masalah polusi. Memang kendaraan listrik mungkin tidak terlalu murah atau gini, tapi mereka aware. Nah ini yang memang makanya saya bilang saya happy karena itu berarti masyarakat Indonesia sudah mulai aware mengenai masalah lingkungan, masalah polusi dan lain-lain. Nah, mungkin sebagai penutup Bu Francisca bisa disampaikan ke teman-teman Infobankers untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan karena ya inilah bumi, ini tempat kita untuk hidup untuk anak cucu kita nanti. Silakan Bu. Mungkin saya pesan saja gitu ya bahwa mari kita melakukan sesuatu ya untuk masa depan. Jadi sekarang untuk masa depan tidak akan bisa menjadi suatu bumi yang bisa dilihat kalau kita tidak melakukan suatu action dan kolaborasi atau kerjasama di antara kita semua maupun juga dengan pemerintah tentunya itu menjadi satu hal yang penting dan juga kunci keberhasilan dari masalah lingkungan ini. Baik, terima kasih banyak Bu Francisca. Makasih. Nanti lain waktu kita boleh ngobrol-ngobrol lagi. Pasti, ya terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, Makasih. Infobankers itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bu Francisca. Sampai bertemu di Business Talk berikutnya. Dah.